Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang naik kelas? Semuanya naik kelas? Alhamdulillah. Barakallah. Tapi tahun ajaran baru ini kita berbeda loh. Kita tidak bisa bertemu di sekolah. Terus bertemunya bagaimana? Kita bertemu di sini. Di sini bagaimana? Bu Rini di sini, anak-anak di rumah masing-masing. Sebagaimana biasanya, Bu Rini bercerita kepada kalian sebelum memulai pelajaran. Nah, kali ini Bu Rini juga akan bercerita kepada kalian tentang salah seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nusaibah. Bagaimana ceritanya? Nusaibah adalah seorang ibu yang sudah tua dengan 2 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Ammar, berumur 15 tahun. Yang kedua bernama Sa'ad, berumur 13 tahun. Dan suaminya bernama Sa'id. Kisahnya adalah pada suatu hari ketika Ibunda Nusaibah sedang sibuk di dapur, terdengar olehnya suara derapan kuda dari dalam rumahnya. Dan suara derapan kuda itu menuju Bukit Uhud. Maka dengan segera dia menuju suaminya yang sedang tidur. Dia bangunkan suaminya. "Wahai Sa'id suamiku, pasukan musuh telah menuju Bukit Uhud." Maka suaminya masih terkantuk-kantuk. Dia terbangun menuju kandang kuda. Nusaibah pun mengikuti dari belakang sambil membawakan baju perang dan sebilah pedang. Ketika Sa'id sudah selesai memakai baju perangnya, dia melompat di atas kuda dan segera Nusaibah menyerahkan pedangnya sambil berpesan, "Wahai suamiku, janganlah engkau pulang sebelum engkau menang." Mendengar pesan itu, bersegera Sa'id memaju kudanya dengan kencang menuju Bukit Uhud. Ketika sampai di Bukit Uhud, dilihatlah wajah Rasulullah. Rasulullah memandang Sa'id sambil tersenyum. Melihat senyuman Rasulullah itu, Sa'id bertambah semangat di pacu kudanya dan dia berhasil mengalahkan banyak orang kafir, musuh umat Islam. Dan Allah menakdirkan Sa'id mati syahid di perang Uhud. Kemudian Rasulullah pun mengirim prajurit utusan untuk menyampaikan berita kematian Sa'id kepada Ibunda Nusaibah. Maka Ibunda Nusaibah pun bersedih. Namun dia berkata kepada prajurit itu, "Aku faham. Dan sekarang aku tidak tahu apalagi yang bisa aku serahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah." Maka kemudian Ibunda Nusaibah mendatangi anaknya. "Wahai Ammar, ketahuilah bahwa ayahmu sudah mati syahid." Berkatalah Ammar, "Ibunda sedih?" "Iya," jawab Ibunda Nusaibah. Ibunda sedih karena ibunda tidak punya lagi apa-apa yang bisa ibunda serahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah. "Karena engkau masih kecil," kata Ibunda Nusaibah. Maka dengan bersegera Ammar berdiri. "Wahai ibunda, inilah yang aku tunggu. Aku sudah siap maju ke medan perang membantu perjuangan Rasulullah. Ibunda mengizinkan?" Nusaibah menjawab, "Tentu ibu mengizinkan."
Maka dengan bersegera Ammar menuju kandang kuda. Dia naik di atas kuda dengan baju perangnya. Dan sama, Ibunda Nusaibah menyerahkan sebilah pedang dengan pesan, "Wahai Ammar, jangan pulang sebelum engkau menang." Mendengar pesan itu pun, Ammar segera memacu kudanya kencang menuju bukit Uhud, menghampiri Rasulullah. Dan berkatalah Ammar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku adalah Ammar, putra dari Sa'id yang sudah mati syahid." Maka Rasulullah pun berkata, "Wahai Ammar, engkaulah pemuda bintang Islam yang akan membuat agama Islam ini jaya." Maka Ammar pun semakin semangat, dan dia seperti ayahnya, berjuang, berperang, sehingga dia mengalahkan banyak musuh Allah. Sampai takdir menentukan, Ammar pun mati syahid di perang Uhud. Maka Rasulullah pun mengirim utusan lagi ke rumah Ibunda Nusaibah. Mendengar berita itu, Ibunda Nusaibah bersedih. Beliau menangis. Terus apalagi yang bisa aku serahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah? Sementara anakku saat masih kecil, masih 13 tahun. Mendengar ibunya bergumam, saat pun menghampiri, "Wahai ibu, aku sudah besar, aku sudah bisa berperang, aku sudah bisa membantu perjuangan Rasulullah. Apakah ibu mengizinkan?" Dengan segera Ibunda Nusaibah menjawab, "Tentu aku mengizinkan engkau membantu perjuangan Rasulullah." Maka saat pun segera menuju kandang kuda. Dia melompat ke atas kuda, kemudian sama, Ibunda Nusaibah menyerahkan sebilah pedang sambil berpesan, "Wahai Sa'ad, janganlah engkau pulang sebelum engkau menang." Mendengar pesan itu, semangat Sa'ad menyala. Dia pacu kudanya menuju bukit Uhud. Dia berperang sebagaimana ayah dan kakaknya. Berani, dan dia berhasil mengalahkan banyak musuh Allah. Sampai kemudian Allah menakdirkan saat mati syahid di perang Uhud. Maka Rasulullah pun mengirim utusan yang ketiga untuk menyampaikan pesan kepada Ibunda Nusaibah. Pesan yang ketiga ini sangat membuat Ibunda Nusaibah bersedih. Bersedih karena tidak ada lagi yang bisa diserahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Sampai akhirnya Ibunda Nusaibah bilang kepada prajurit itu, "Wahai prajurit, izinkan aku akan ikut maju perang." Prajurit itu bingung, "Bukankah engkau perempuan? Belum pernah ada perempuan yang ikut berperang." Ibunda Nusaibah menjawab, "Aku bisa." Maka segera Ibunda Nusaibah naik ke atas kuda, membawa sebilah pedang menuju bukit Uhud dan menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku akan membantu engkau berperang menegakkan agama Islam." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Nusaibah, belum saatnya engkau berperang. Tugasmu adalah membantu mengobati pasukan yang terluka." Maka Nusaibah pun taat. Beliau mencari pasukan Islam yang terluka, diobati satu persatu. Namun ketika suatu saat kepala Nusaibah terciprat kena darah, maka Nusaibah marah. Dia naik ke atas kudanya sambil menghunus pedang. Dia larikan kudanya dan dia ayunkan pedangnya untuk menghabiskan orang kafir. Maka Ibunda Nusaibah berhasil mengalahkan banyak musuh Islam. Sampai akhirnya ada seorang kafir yang mengendap-endap di belakang Ibunda Nusaibah dan berhasil memotong
tangan kiri Ibunda Nusaibah sampai Ibunda Nusaibah terjatuh dari kudanya, terinjak-injak kuda dengan banyak luka, dan tertinggal pasukan Islam. Sampai kemudian datanglah salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, yang mencari-cari, jangan-jangan ada pasukan Islam yang membutuhkan pertolongan. Ketika didengarnya ada rintihan, didatanginya. Ternyata Ibunda Nusaibah dibantunya. Apa kata Ibunda Nusaibah? "Wahai Ibnu Mas'ud, serahkan kudamu. Aku akan maju ke medan pertempuran lagi." Bagaimana Ibnu Mas'ud? "Wahai Nusaibah, engkau terluka. Tanganmu sudah putus satu. Bagaimana engkau bisa maju perang?" Maka dengan susah payah, Nusaibah menunjukkan bahwa dia bisa lagi naik ke atas kudanya. Dia kemudian pacu kudanya dengan satu tangan sambil membawa pedang. Namun takdir Allah, Nusaibah mati syahid di perang Uhud. Dan ketika perang Uhud sudah selesai, ditemukanlah luka Ibunda Nusaibah 12 luka sayatan pedang. Dan ketika Ibunda Nusaibah syahid, terlihatlah langit mendung. Dan itu adalah tanda bahwa ribuan malaikat ikut mendoakan Ibunda Nusaibah yang mati syahid di jalan Allah. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Hebat sekali Ibunda Nusaibah, sahabiah Rasulullah. Meskipun perempuan, sudah tua, tetapi kuat. Naik kuda, membawa pedang, memperjuangkan agama Islam, membela perjuangan Rasulullah. Kalian ingin seperti Ibunda Nusaibah? Tentu dong. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus mengikuti sebagaimana Ibunda Nusaibah. Meskipun sudah tua, tetap kuat. Caranya, lakukan sholat 5 waktu, makan makanan yang sehat, yang bergizi, agar tetap kuat, sehat. Sebagaimana bunyi sebuah hadis, "Al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minun dha'ifun wa fi kulli khair." Yang artinya, seorang mukmin yang kuat, baik, dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikan, mukmin yang lemah juga punya kebaikan. Sebelum ditutup, Bu Rini punya pesan untuk anak-anak semua. 3 hal. 1, sholat 5 waktu dikerjakan dengan benar, dan tentu saja dengan wudhu yang benar. 2, semangat belajar, main HP-nya dikurangi. 3, berdoa, minta kepada Allah agar wabah corona ini segera berlalu. Kalau wabah corona ini sudah berakhir, kita akan bisa bertemu lagi di sekolah kita, SDIT Salman Al Farisi tercinta. Demikian dari Bu Rini. Kalau ada salah, ada kurang, ada khilaf, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.